masih di talk show with DHS. Tadi Wika nangisnya luar biasa. Mungkin bukan cuma aku ya, Kak Oki ya, semua anak. AA juga kalau sampai sekarang mama sakit pasti juga sedih kan. Sedih sih emang. Soalnya apalagi kayak aku kan ya dari kecil kayak nemenin tuh mama. Tenang kita terbat. Ya nemenin mama. Jadi kayaknya kalau misalkan kayak selalu dengar cerita teman-teman gitu atau orang-orang yang aku kenal tentang kedekatan sama orang tuanya, gimana orang tuanya berjuang, gimana anak-anaknya memperjuangkan orang tuanya gitu. Aku tuh terharu karena soalnya kayak aku sendiri, ya aku apapun aku lakukan gitu untuk supaya orang tua aku, mama aku hidupnya lebih baik gitu. Jadi sedih. Ya gitulah pokoknya. Inilah bukti bahwa alhamdulillah sampai sekarang masih banyak anak yang memperhatikan orang tua dan masih banyak orang tua yang memperhatikan anaknya. Mungkin seperti apa yang terjadi sama Sulaiman ya. Iya, jadi ini bentuk kasih sayang Allah kepada Oki. Ingat soalnya kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ketika dapat Sulaiman dan Allah anugerahi alhamdulillah kelainan genetiknya. Oke, ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu bahagia terus. Tiba-tiba Allah kasih penyakit kulit, Allah kasih anak-anaknya meninggal dunia, kaumnya meninggalkan, hartanya habis. Kata Nabi Ayub alaihissalam, "Anni masani yaqduru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, saya sakit ya Allah. Tapi saya tahu ya Allah, Engkau Maha Pengasih, penyayang dari semua penyayang. Jadi dari kisah Nabi Ayub itu jadi belajar. Tapi Oki belajar karena di Nicu itu kan juga ngelihat teman-teman yang lain, bayi-bayi yang lain. Sampai akhirnya sekarang buat di YouTube Oki itu Pejuang Nicu. Jadi Oki mengumpulkan teman-teman yang punya anak kelainan genetik. Tujuannya pertama adalah untuk saling menguatkan. Penguatan itu penting banget loh. Oki ketika sedih dikuatkan sama netizen, itu penting banget tuh. Kemudian tujuan kedua edukasi, bahwa ada loh ciptaan Allah yang seperti ini, jangan dipandang aneh-aneh gitu. Ketiga untuk menggalang donasi, karena biaya rumah sakitnya mahal banget. Nicunya, obatnya, terapinya. Ya, Oki terharu sih waktu itu dokter mengatakan mungkin ibu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu alasan tertentu, kata dokter begitu. Jadi ya mungkin wallahu alam nggak tahu. Tapi Oki belajar dari berbagai macam ibu-ibu hebat di luar sana. Keren ibu-ibu yang punya anak-anak spesial. Sampai akhirnya Kak Oki juga memutuskan untuk berdakwah, itu gimana sih Kak ceritanya? Nah, itu ceritanya gara-gara jilbab panjang ini kan menarik perhatian tuh awal-awal kemunculan. Jadi orang tanya, kenapa pakai jilbab begitu? Nah akhirnya karena banyak banget yang nanya, udah deh Oki nulis buku. Nulis buku 1, 2, 3, akhirnya sekian buku. Dari nulis buku, pada akhirnya bedah buku kan, kemana-mana untuk bedah buku. Akhirnya keliling tuh ke lapangan tuh dari Sabang sampai Merauke untuk bedah buku yang isinya adalah betapa nikmatnya kalau kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, 2014 ada salah satu stasiun TV yang minta Oki untuk ngomong 5 menit aja, ngomong apa terserah deh, apa aja. Ternyata mereka seneng, akhirnya dari situ teruslah setiap hari dakwah gitu. Nah di situ tuh, ya mungkin orang lain nggak tahu, bener-bener belajarnya tuh luar biasa. Sehari tuh 5 jam belajar, belajar, betul-betul belajar. Nah kalau untuk materi sendiri, Kak Oki memang dari Kak Oki sendiri atau misalkan kayak dipinta materi ini Kak Oki pelajarin? Kalau untuk materi pertama sendiri tentu gimana? harus ada guru ya. Kita nggak bisa belajar tanpa ada guru. Jadi Oki belum pernah cerita sama siapapun. Jadi 2 tahun pertama Oki dakwah di TV itu tiap hari dipantengin sama guru. Jadi nanya sama guru. Dan setelah itu ketika selesai ceramah kan 1 jam ya live-nya. Kadang satu setengah jam lah. Setelah selesai ceramah ditelepon. Tadi revisinya begini. Perbaikannya ini. Jadi 2 tahun tuh dipantau. Sampai akhirnya udah bisa lepas, udah bisa jalan sendiri. Akhirnya dilepas. Terus pesan-pesan Mbak Oki nih buat anak-anak, para kaum wanita kali ya. Dari ibu, akhirnya Oki belajar bahwa nggak ada nasihat terbaik selain kematian. Kita harus membicarakan itu. Bayangkan kalau dokter mengatakan umur kita ini sampai berapa jam lagi, kita pasti nggak akan menyia-nyiakan waktu kita yang beberapa jam itu untuk kembali kepada Allah. Pasti kalau beberapa jam lagi kita tahu umur kita beberapa jam lagi, sholatnya betul, baca Qur'annya rajin, mau konflik sama orang males. Kalau ada hutang, udah dibebasin hutangnya misalnya gitu ya. Nggak mau konflik sama orang gitu, maunya ibadah, maunya baik sama orang, maunya mati ketemu sama Allah tuh dalam keadaan dipanggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pengennya tuh dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba Allah, masuklah ke dalam syurga Allah. Kita kan ingin ending kehidupan kita begitu. Jadi orang sukses adalah
orang yang hidupnya penuh manfaat kepada orang lain dan juga matinya husnul khatimah, matinya dalam keadaan baik. Koki, Ya. lanjutin lagi ngobrolnya boleh nggak? Om, aku mau Ya. ngobrol lagi, mau banyak aku tanyain, tapi nggak mau di sini, mau berdua aja, boleh nggak? Ya tapi jangan ngerayu apa yang Om kasih nih. Oh. Ya, Om kasih ini buat Oh, iya, yang iya, lain. iya, Ya Allah, iya. terima Terima kasih kasih ya ya Allah. hadiah. Ini terima kasih hadirnya ke Alhamdulillah. sini Terima kasih dan banyak. banyak manfaat yang dirasakan oleh kami semuanya. Betul. Ya Ju ya, setuju nggak? Setuju ya. Iya. Tetap di Talk Show with BHS.